untuk memulai masa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semua. Selamat Natal untuk semua saudara, ibu, anak-anak, dan saudara-saudara yang terkasih dan adik frater. Intensi utama malam ini bisa syukur untuk semua pekerjaan jaringan dan instalasi di tahun 2021. Dan mohon rezeki, kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan di tahun 2022. Ini satu ungkapan hati dari semua pekerja kita, menyampaikan syukur atas keberhasilan dan juga mohon berkat Tuhan untuk selanjutnya. Inilah ungkapan iman kita. Misa untuk arwah Bapak Pius Leba, Bapak Longinus Setu, adik Yosef Kurniawan Leba, dan seluruh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Mohon ampun atas segala dosa-dosa yang dibuat di dunia ini. Juga berdoa untuk yang sakit, secara khusus untuk Mama Kusensia Japa dan Mama Maria Miri, yang kita berharap dan mohon belas kasihan Tuhan, semoga Tuhan menjamah mereka semua dan memberi mereka kesehatan jiwa raga. Dan mungkin ada intensi yang lain, mari kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan mendatangkan berkat bagi kita semua. Marilah kita memulai tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa minggu lalu lalu telepon saya dari Sanonggoang, jauh-jauh di Sanonggoang sana. Soalnya dia posisi di Telugu. Umat ada di sini di Sanonggoang, sibuk membawa terang ke tempat-tempat yang membutuhkan terang. Jadi pekerjaan kalian luar biasa. Kalau terang tidak ada, dengan mati. Jadi terima kasih untuk membawa terang ke tempat-tempat di mana-mana di wilayah Doso. Charles jadinya kenal saya lewat keluarga, baik yang di Gololo, di Tentang, di Ranggu, asal Siliwangi kulit. Banyak itu keluarga saya. Pokoknya wilayah Doso dan Kolang itu banyak keluarga saya. Karena mama dari Ranggu, Kolang, dan bapak dari Doso. Jadi Pak Charles, Ibu, sekenal keluarga. Tadi saya sampaikan kepada mereka, saya ada misa di Pak Charles. Wih, senai mereka ditentang. Jadi malam ini kita sama-sama menyampaikan syukur. Setiap kali orang mengundang saya untuk merayakan misa, ucapkan syukur, saya selalu merasa bangga. Kenapa bangga? Karena dari sini kita bisa tahu iman orang. Orang tahu bahwa setiap kali mereka pergi kerja, mereka tidak sendirian. Tuhan selalu menuntun mereka. Mungkin seringkali mengalami kesulitan, tapi begitu kita melibatkan Tuhan dalam kesulitan kita, di sana kita akan mendapat kekuatan atau penerangan atau pertolongan. Dan karena ungkapan iman, karena kita tahu bahwa Tuhan membantu, maka kita selalu menyampaikan syukur. Apa yang kita rayakan sekarang adalah ungkapan iman kita. Ini juga kita boleh katakan kerendahan hati kita. Nah, terima kasih Pak Charles dan semua dari pegawai yang bersama Pak Charles mengundang saya untuk merayakan misa bersama keluarga kalian semua. Ucapkan syukur. Itu adalah ungkapan iman dan kita menunjukkan bahwa ya, kan selalu bersama Tuhan. Kita 2021
kalian selalu berjalan bersama Tuhan, dan sampai saat ini kalian semua selamat, dan mudah-mudahan di tahun mendatang dalam misa ini juga kita mohon belas kasihan Tuhan untuk senantiasa menuntun kita di tahun-tahun yang mendatang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang mendatang, dan kita percaya bersama Tuhan pasti semuanya berhasil. Mungkin terkadang kita terlalu sibuk, lupa menyampaikan doa kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena itu mengawali misa ini, kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Dan sebagai pernyataan tobat, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Kasihilah Kami. Nomor 39. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Terpujilah Maha Tinggi. 218. Kami memuji,
Kristus Putramu untuk menerangi dunia yang gelap. Semoga perayaan kelahirannya menjadikan kami terang bagi sesama. Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Nomor 219.
Haleluya. Kristuslah cahaya yang menerangi para bangsa. Dialah kemuliaan bagi umat Allah. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema bacaan dalam kitab suci yang tulis di sini, Kristus cahaya para bangsa. Kristus cahaya para bangsa. Waktu kami merayakan Natal di novisiat, ada perarakan dari pendopo masuk ke Kapel Agung, dan seksi liturgi
menyiapkan satu simbol yang bagus dalam arti dari pendopo, dari kandang Natal pendopo, bayi Yesus dihantar ke Kapela Agung dan dalam suasana hening dan juga gelap. Tetapi begitu bayi Yesus ditempatkan di dalam kandang Natal di dalam Kapela Agung, begitu disimpan di sana, cahaya dari kandang Natal itu sangat bagus. Dari kegelapan muncullah terang, dan terang itu terjadi mulai dari kandang Natal di mana bayi Yesus ditempatkan di situ. Dan dari situ mulailah menyebar terang yang lain di dalam seluruh kapela. Itu satu simbol yang sangat luar biasa. Saya sangat tersentuh oleh persiapan dari adik-adik kami, para novis yang menyiapkan itu di malam itu. Betul bahwa Kristus adalah cahaya untuk kita semua. Dan kemudian saya berpikir juga tentang profesi kalian. Kalian semua di bawah pimpinan dari Pak Charles, Ibu, dan adik-adik semua sekalian yang juga bekerja bersama PLN di sini. Kamu juga membawa terang fisik ke wilayah Manggarai Barat atau di sini di Manggarai sini. Ya, ada yang kerja sampai di kampung saya membawa terang fisik, bukan hanya soal terang hati, bukan seperti yang Yesus ngomong tentang terang dunia dalam arti kita punya pikiran hati yang jelas itu semua, tetapi kalian membawa listrik ini kemana-mana. Bayangkan kalau seandainya di kampung-kampung sekarang tidak ada listrik, itu pasti perkembangannya pelan sekali. Apalagi di zaman modern ini, orang punya HP. Oleh engkau punya HP, tetapi kalau engkau tidak punya listrik untuk charge lagi itu, kasihan. Engkau punya HP bagus tidak ada artinya. Dari kalian juga disebut sebagai orang yang membawa terang fisik ini, listrik ini. Tapi yang diharapkan macam sekarang itu yang kita rayakan misa ini bukan hanya karena kamu membawa terang listrik ini kemana-mana, tapi hatimu juga. Kalau seandainya hati kamu itu gelap, tidak mungkin kamu minta merayakan misa saat ini, tidak mungkin. Karena kamu mengalami Allah seperti bacaan pertama yang kita dengar, bahwa orang yang mengalami Allah, orang yang mengenal Allah, dia selalu menjalankan perintah Tuhan. Dan salah satu bentuk perwujudan menjalankan perintah Tuhan adalah menyampaikan syukur. Kita ingat dalam perumpamaan ada 10 orang kusta yang meminta belas kasihan Tuhan. Mereka teriak, Yesus putra Daud, kasihanilah kami, karena mereka semua kusta. Syukur bahwa kita tidak kena kusta. Kusta itu daging jatuh sembarangan saja. Kalau kena penyakit itu jatuh sembarangan daging. Saya pernah lihat waktu saya terbang dari Port Moresby masuk Jayapura, ada satu rumah sakit yang dilayani oleh saudara-saudara Dina Franciscan UFM bersama suster-suster di Jayapura, kota Jayapura. Ada satu tempat di mana mereka melayani, merawat orang yang kena kusta, kasihan sekali. Dan mereka ini 10 orang ini berteriak minta belas kasihan Tuhan. Kemudian Yesus katakan, ayo silakan kamu pergi, tunjukkan dirimu kepada imam. Sementara mereka berjalan, mulai bersih kulitnya, sembuh semua lukanya. 9 orang jalan terus, dan 1 orang kembali menyampaikan syukur. Dia berlutut di hadapan Yesus, menyampaikan ucapan terima kasih. Lalu Yesus katakan, di mana yang 9 orang? Kan 10 yang datang meminta belas kasihan,
Mengapa hanya satu orang saja yang datang? Jadi menurut Yesus, bahwa di setiap kita mengalami kebaikan, mengalami keselamatan, kita harus kembali menyampaikan syukur. Dan apa yang kamu buat, ekspresikan malam ini. Ini bentuk perwujudan pelaksanaan perintah Tuhan. Karena Tuhan selalu memimpin kita, menuntun kita dari pagi sampai malam, malam, pagi, dan seterusnya, selalu menyertai kita. Mengapa Tuhan selalu menyertai kita? Karena Dia sangat mencintai kita, dan kita adalah miliknya. Kita diciptakan oleh Tuhan, dan kita diciptakan sesuai dengan gambarannya. Hanya karena kesombongan manusia, kesombongan Adam dan Hawa, mau menyerupai Tuhan, di saat setan menggoda mereka, setan katakan, mengapa Tuhan melarang kamu supaya jangan makan ini? Karena buah ini adalah buah kehidupan, pengetahuan. Sekali kamu makan, kamu akan serupa, setara dengan Tuhan. Dan mereka mau menjadi setara dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Bukan setara dengan Tuhan, tapi mereka terlancang dan malu. Itulah dosa kesombongan. Kalau kita menunjukkan kesombongan dalam cepat atau lambat, kita pasti malu. Kan orang yang lebih pintar dari kita, siapa yang ngomong sembarang saja dia. Orang berpikir bahwa dia hebat-hebat, ternyata orang yang lebih hebat mengatakan tidak. Yesus dijanjikan oleh Bapa untuk turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mengapa Tuhan begitu? Tidak membiarkan manusia itu tinggal di hutan, tinggal di kegelapan itu. Mengapa Dia menyuruh, menjanjikan bahwa Saya akan mengutus putra untuk menyelamatkan kami? Itu hanya karena cintanya. Dia yang menciptakan kita dari awal, dan Dia tidak mau ciptaan itu begitu saja, hilang begitu saja. Itulah Tuhan, bahwa Dia mengutus putranya untuk menebus kita dan menjadi terang untuk kita. Dan sekarang kita semua ini mengalami terang Tuhan. Di saat kita dipermandikan, di saat itu juga kita menjadi anggota gereja yang sah. Dan sebagai anggota gereja yang sah, kita juga punya kewajiban dan tugas. Dan tugas kita adalah menjalankan perintah Tuhan. Dan salah satu bentuk dari menjalankan perintah Tuhan adalah menyampaikan syukur. Kalian sudah menjalankan begitu banyak kegiatan fisik yang membantu begitu banyak orang, entah di sini atau di Manggarai Barat. Macam sekarang Pak Charles singgung tentang masih sibuk di Rangu, di wilayah situ, untuk pasang listrik di sana. Begitu mereka dapat terang, pasti nama kamu akan tetap diingat. Dan mereka itu dulu yang memasang tiang listrik, yang membawa terang di sini. Dari kalian menjalankan itu, ya, pasti banyak orang yang sangat-sangat berterima kasih kepada kalian, karena kalian berusaha untuk membawa terang fisik, sehingga orang bisa kerja malam hari dalam keadaan terang, membaca buku atau apa, atau cas HP-nya. Bayangkan kalau tidak ada listrik. Jadi terima kasih untuk kedua baiknya, dan terima kasih untuk ekspresi imannya, bahwa kamu tidak hanya bekerja begitu untuk dapat gaji atau apa, tapi tetap ingat Tuhan. Dan itulah yang harus kita jalankan, karena hidup kita, baik yang hidup maupun yang mati, kita masih berada di dalam tangan Tuhan yang sama. Dan pada akhirnya nanti, bisa kita dipanggil, kemudian dalam pengadilan terakhir, Tuhan akan macam putar kembali film apa saja yang kita buat selama kita hidup. Dia katakan, di saat aku lapar kamu beri aku makan, di saat aku haus kamu beri aku air, di saat aku sakit kamu mengunjungi aku, dan seterusnya. Dan mungkin juga pertanyaan lain, di saat aku dalam kegelapan kamu membawa listrik untuk saya, sehingga saya bisa membaca malam hari. Ya, kita tidak tahu
mungkin bahasa-bahasa lain nanti akan disampaikan oleh Tuhan untuk kita semua. Dan terima kasih untuk segala kebaikan dan bekerjalah bersama Tuhan. Bersama Tuhan dari awal, sementara, dan akhir. Kita memulainya dengan doa pagi, memohon petunjuk bimbingan Tuhan sepanjang hari. Atau di saat kita mengerjakan sesuatu, mengalami kesulitan, minta Tuhan, membantu Tuhan, tolong bantu saya dulu. Karena pengetahuan kita sangat terbatas. Tetapi dengan bantuan Tuhan, pasti pengetahuan terbatas itu bisa ditambah. Ya. Nah, saya yakin kamu pernah mengalami bagaimana kamu dibantu oleh Tuhan di saat kamu dalam keadaan, mungkin dalam keadaan kritis, situasi yang sangat menegangkan, karena kerja listrik tidak ada. Salah-salah ya disengat oleh arus dan arus. Jangan pernah lupa meminta bantuan Tuhan untuk menuntut kalian. Kalian punya pekerjaan betul-betul sangat dirasakan manfaatnya. Mari kita teruskan usaha kita dan mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Terima kasih untuk perlindungannya, bimbingannya di tahun-tahun yang sudah, dan semoga Tuhan senantiasa melakukan yang sama untuk kita semua, dan semoga kita pun tambah semangat lagi untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan pagi, siang, malam. Bersama Tuhan pasti segalanya bisa. Amin. Mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, sudilah menerima persembahan kami yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus Putramu. Semoga kami layak menerima Engkau sendiri dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal.
Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mara kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan dan umat kesayangan-Mu. Tuhan berkatilah Pak Charles, Ibu bersama staf yang selalu bekerja sama dari hari ke hari mengurus listrik di mana saja. Tuhan, lindungilah mereka terlebih di saat-saat mereka mengalami tantangan, dan juga jamalah mereka yang sakit ya Tuhan, secara khusus anggota keluarga kami, mama berdua, dan juga orang-orang yang kami doakan. Dan berilah
sejahtera kekal kepada mereka yang sudah meninggal, secara khusus untuk keluarga kami yang kami doakan pada malam ini. Ingatlah juga akan saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berakhirlah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Kuasa, kami mengucap syukur atas rahmat sakramen-Mu. Semoga hidup kami tetap disegarkan oleh daya-Nya yang menyelamatkan hingga kami memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami yang sudah kami sampaikan kepada-Mu untuk Pak Charles, Ibu, semua staf instalasi, dan juga untuk mama berdua yang lagi sakit, dan juga teman-teman kami yang lain yang juga sakit yang membutuhkan zaman-Mu ya Tuhan. Semoga doa kami berkenan kepada-Mu sehingga mendatangkan kesembuhan, kekuatan bagi mereka yang sakit, dan semoga memberi bekal bagi mereka yang kami doakan pada malam ini, secara khusus nama-nama yang sudah disebutkan. Semoga mereka boleh beristirahat bersama Engkau di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan, dan bergabung bersama para kudus, dan semoga mereka akan menjadi pendoa kami. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih untuk Pak Charles, Ibu, dan semua staf yang mengundang kami untuk merayakan misa pada malam ini. Semoga kalian tetap bersama Tuhan di saat kalian bekerja di antara langit dan bumi. Dan kamu sudah gantong-gantong itu ya, tarik kabel-kabel, kawat-kawat panjang, kadang-kadang sekitar 2 menit bagaimana kamu buat itu semua, dari jurang ke jurang, dengan gampang ya, dipacaris. Jadi Tuhan pasti selalu menyertai kalian, karena karya kalian betul-betul sangat diharapkan oleh banyak orang. Mereka mendambakan terang. Begitu cahaya masuk dalam kampung-kampung, itu perubahan yang luar biasa. Di Profisiat untuk segala keberhasilan yang sudah, mari kita tetap berdoa untuk hari-hari selanjutnya di tahun baru 2022. Jadi terima kasih sekali lagi atas undangannya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita tutup, mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini, dan segala aktivitas kita selanjutnya, secara khusus di tahun yang baru 2022,
selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini bisa kita telah selesai. Mari kita pergi dalam damai Tuhan. 246. Seluruh bangsa memuji namanya.